Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pert Indonesia. Di video kali ini gue mau ngebahas apa yang dinamakan dengan istilah international contractor. Secara definisi ini bukan kontraktor yang bikin gedung atau bikin rumah gitu ya. International contractor atau dalam bahasa Indonesia itu disebutnya kontraktor internasional, itu adalah istilah kalau dalam konteks kerja remote adalah pekerja lepas yang memberikan jasanya kepada klien atau kepada perusahaan dari seluruh dunia. Nah, memberikan jasanya ini tentu saja tanpa harus ngantor secara literally yang harus berangkat ke kantor gitu ya. Jadi ya kerjanya remote dan ini ya dilakukan secara ya setiap hari. Nah, si kontraktor internasional ini pastinya memanfaatkan penggunaan teknologi dan alat komunikasi secara digital supaya bisa tetap berkolaborasi dengan klien yang beda zona waktu dan juga beda negara. Sebenarnya banyak ya keuntungan menjadi kontraktor internasional dan kerjanya ini secara remote gitu ya. Salah satu contohnya adalah lebih banyak pilihan karena kan kalian bisa cari tuh perusahaan-perusahaan yang emang ada di seluruh dunia gitu ya, nggak terbatas hanya di satu negara saja. Dan kalian bisa temuin sebenarnya berbagai tipe pekerjaan yang emang cocok sama minat dan skill kalian gitu ya, dan termasuk experience kalian juga. Gue beli contoh misalnya kalian adalah seorang graphic designer gitu ya dari Indonesia, dan itu kalian bisa tuh bekerja sama atau kerja dengan perusahaan atau klien dari Amerika Serikat, dari Eropa atau dari negara lainnya. Pokoknya yang sifatnya itu overseas terus global gitu ya, karena kan ya ini ada istilah internasional tadi. Jadi definisinya kalau internasional itu ya berarti kerjanya ya global gitu, nggak terbatas hanya dalam satu negara atau satu negara dari asalnya si pekerja ini aja. Keuntungan lainnya menjadi kontraktor internasional adalah ini pastinya akan lebih hemat ya. Kalian ini sebenarnya bisa kerja dari rumah kan, karena kan ya ini remote gitu ya. Jadi ya nggak perlu bayar ongkos lagi ke kantor gitu ya, transport lagi atau mobil pribadi lagi. Jadi udah nggak ada ongkosnya nih, udah nggak ada biaya transport ya. Gue ambil contoh misalnya kalian adalah content writer secara lepas gitu ya dari Indonesia, itu kerjanya di perusahaan US gitu ya. Ini kan tentu saja akan menghemat biaya hidup dengan bekerja dari rumah saja gitu ya, nggak harus ke kantor. Nah, terus keuntungan lainnya kalau misalnya kalian menjadi kontraktor internasional ya, kerja secara remote, pastinya lebih fleksibel karena kalian bisa atur jadwal dan kerjaan itu secara mandiri ya, dikerjain sendiri dan sesuai dengan kebutuhan dan juga sesuai dengan penjadwalan atau target dari perusahaan yang tempat kita kerja. Gue ambil contoh lagi, misalnya kalian adalah seorang web developer gitu ya, dan itu kalian adalah orang Indonesia. Nah, ini bisa bekerja ya pasti dari kapan aja gitu ya, selama dia bisa memenuhi deadline atau target-target yang diset oleh kliennya atau diset oleh perusahaannya. Kemudian benefit selanjutnya kalau misalnya kalian menjadi kontraktor internasional ya tentu saja kalian bisa lebih produktif karena kan ya kalian bisa bekerja sebenarnya tanpa gangguan ya, jika kalian memang memilih tempat yang pas dan waktu yang pas juga. Sehingga nanti ketika kalian sudah selesai kerja, kalian bisa fokus untuk mengerjakan hal-hal yang kalian sukain gitu ya. Misalnya kalian adalah let's say guru bahasa Inggris gitu ya dari Indonesia, atau guru bahasa Indonesia dari Indonesia gitu ya, terus ngajar bahasa Indonesia di luar negeri misalkan. Nah, itu kan kalian bisa kerjanya malam hari gitu ya, karena ada perbedaan time zone tadi, sehingga ketika kalian bisa kerja pada saat malam hari itu kan siangnya kalian bisa ngapain gitu ya, ngelakuin apa aja yang kalian sukai. Dan selanjutnya keuntungan kalau misalnya kalian menjadi kontraktor internasional adalah pilihannya itu banyak ya, alias ya lebih beragam lah gitu. Karena ya dengan menjadi kontraktor internasional ini kalian bisa bekerja sama dengan orang-orang dari banyak sekali latar belakang yang tentu saja akan bisa memberikan perspektif baru, ilmu baru, wawasan baru gitu kan. Dan ini salah satu benefit yang gue rasakan. Jadi kita bisa tahu cara orang Amerika berpikir tuh kayak gimana, cara orang Eropa berpikir tuh gimana, cara orang Amerika Latin let's say itu berpikir gimana, atau cara orang Asia lain selain dari Indonesia itu gimana. Gue ambil contoh lah, misalnya kalian adalah seorang fotografer dari Indonesia gitu ya, dapat kerjaan secara remote sebagai kontraktor internasional, yaitu sekalian harus ambil foto atau harus ambil video gitu kan, tapi kolaborasinya itu sama orang luar negeri gitu ya. Jadi dari sisi bahasa kita udah bisa belajar, dari perspektif tadi yang udah gue sampaikan, wawasan, knowledge dan lain sebagainya, itu juga kita bisa tahu gitu ya, ternyata orang Amerika tuh kalau kerja tuh kayak gini. Nah, itu kan menambah wawasan baru lah, menambah experience baru buat kita. Dan sebenarnya kalau kontraktor internasional itu memang sudah menjadi istilah yang sangat-sangat common ya di luar negeri ya, terutama di US ya. Jadi perusahaan-perusahaan di US ini banyak sekali meng-hire orang-orang dari luar negeri dengan berbagai alasan. Ya karena satu mungkin biaya gajinya gitu ya lebih murah dibandingkan kalau misalnya dia mempekerjakan karyawan secara langsung di Amerika. Yang kedua mungkin biaya pajaknya yang tinggi. Yang ketiga ya ada potensi bahwa banyak sekali talent-talent di luar negeri gitu ya, maksudnya di luar Amerika nih, perusahaan melihat kayaknya nih orang-orang Indonesia gitu ya, orang-orang di Filipina, mungkin orang-orang di Asia atau di Amerika Latin ini punya skill set yang kurang lebih sama dengan orang Amerika gitu ya, tapi bayarannya lebih murah gitu. Jadi nggak hanya sekedar murah tapi juga ada kualitas lah gitu ya. Jadi kontraktor internasional ini sebenarnya adalah terminologi yang biasa digunakan perusahaan-perusahaan yang ada di US untuk mencari talenta-talenta di luar negeri. Tapi kalau bagi kita, misalnya kita lagi mau kerja secara remote overseas ya, sebenarnya
sebenarnya kita juga bisa aja menyebut diri kita adalah kontraktor internasional gitu ya. Jadi kita lah yang dikontrak sama mereka secara internasional gitu. Jadi bukan kontraktor yang tadi gue bilang ya, bukan kontraktor yang bangunan gitu, tapi karena kita dikontrak secara internasional, makanya istilah international contractor atau dalam bahasa Indonesia disebut kontraktor internasional ya seperti itu gitu. Jadi kontraktor internasional itu adalah istilahnya yang dipakai, tapi kerjanya adalah kerja remote. Nah, tadi udah gue jelasin benefit-benefitnya sebagai kontraktor internasional, terus juga tadi udah gue jelasin definisinya kontraktor internasional, point of view-nya gitu ya, dari perusahaan itu menilai kontraktor internasional itu seperti apa atau mendefinisikan kontraktor internasional itu seperti apa. Sekarang gue mau jelasin apa aja sih sebenarnya tantangan yang harus dipertimbangkan gitu ya pada saat kalian memang memutuskan mau menjadi kontraktor internasional dan kerjanya ini secara remote ya. Yang pertama adalah adanya hambatan secara komunikasi dan kolaborasi, karena kan jelas ini beda zona waktu ya, dan juga beda budaya. Ini kadang suka bikin komunikasi dan kolaborasi ini agak sedikit sulit, dan memang harus ada usaha sedikit lah untuk saling mengerti satu sama lain. Dan ini mungkin kalau misalnya ngomongin zona waktu mungkin lebih ke arah penyesuaian ya. Jadi kan karena perbedaan waktu yang cukup jauh, misalnya gue di Indonesia gini ya, itu kan bedanya kurang lebih 14 jam di Amerika gitu ya, di California misalnya, atau di Orange County gitu ya. Jadi nggak mungkin kita selalu mengadakan rapat secara rutin karena ada perbedaan time zone tadi, sehingga akhirnya ya mungkin itu menjadi hambatan dan kita juga jadi tidak terpapar gitu ya, atau tidak memiliki akses secara langsung dan secara rutin untuk bisa ngobrol dengan orang-orang dari Amerika. Nah, untuk pajak dan aturan hukum sendiri sebenarnya gue juga belum paham-paham banget. Jadi mungkin kalau kalian mengerti tentang pajak atau mengerti tentang aturan hukum, bagaimana kita sebagai pekerja gitu ya, sebagai kontraktor internasional atau sebagai si pekerja remote lah gitu, gue juga masih belum paham nih secara aturan pajak dan aturan hukumnya seperti apa. Tapi yang jelas memang nanti kalau misalnya kalian mungkin ada ahli-ahlinya lah di bidang pajak, gue takut salah-salah kalau jelasin, karena gue juga belum paham-paham banget. Tapi intinya memang ini salah satu tantangan dan salah satu hambatan ya, bahwa kita kerja sebagai kontraktor internasional itu memang harus menyesuaikan dengan aturan-aturan yang ada, baik aturan yang ada di Indonesia kalau misalnya kita kerja dari Indonesia, maupun aturan-aturan yang ada di US gitu. Karena kan pasti beda negara beda aturan nih. Nah, ini kadang message ini yang belum clear ya di industri kerja remote ini gitu ya, di sebagai kontraktor internasional ini. Yang selanjutnya mungkin yang menjadi hambatan atau tantangan misalnya kita menjadi kontraktor internasional itu tentang keamanan data ya. Jadi sebenarnya kan ini karena kita kerjanya remote ya, jadi kita sebagai pelaku atau sebagai pekerja atau sebagai kontraktor internasional ini benar-benar harus menjaga keamanan informasi, terutama informasi-informasi yang sensitif yang kita terima atau yang kita olah atau yang kita gunakan dari perusahaan tempat kita bekerja. Misalnya terkait keuangan gitu ya, kalian adalah seorang accountant dari Indonesia yang dibajak atau yang di hire oleh company dari US misalnya, itu kan harus menggunakan software dengan keamanan yang canggih lah gitu ya. Jadi ya nggak abal-abal lah, softwarenya harus yang bener-bener oke, karena kan kita harus melindungi informasi keuangan dari perusahaan tempat kita bekerja. Jadi kalau misalnya kalian nanti dapat pekerjaan yang sifatnya itu mengelola data-data sensitif, kalian harus tanyakan ke perusahaan bagaimana ini kita tentang data protection supaya nggak salah-salah nanti dalam pengelolaan, dalam penggunaan data-data yang sifatnya sensitif di perusahaan tersebut. Yang selanjutnya yang menjadi tantangan kerja secara remote atau sebagai kontraktor internasional itu adalah sulitnya untuk membangun kepercayaan. Karena kan membangun kepercayaan itu butuh waktu dan juga butuh usaha ya. Jadi kita nggak bisa serta-merta kita ngomong gitu ya, gue adalah kontraktor internasional, silakan hire gue gitu ya. Nggak bisa kayak gitu. Pasti kan kita harus bangun reputasi, kita harus bangun kepercayaan, kita harus bangun hubungan dulu, dan salah satu usaha kita adalah yang apply gitu. Nanti dari apply itulah kalau misalnya kita dipanggil interview, kita harus menjelaskan bahwa kita ini memang dapat dipercaya, kemudian kita ini bisa kerja dengan sungguh-sungguh, dan kita punya skill set tertentu yang menjadi keunggulan kita, dan semuanya harus bisa dibuktikan gitu ya pada saat interview atau pada saat di assessment atau pada saat di tes gitu ya. Kita memang benar-benar membuktikan kompetensi kita. Jadi ya karena membangun kepercayaan ini sulit, jadi intinya ya nggak gampang lah untuk membangun kepercayaan itu. Makanya memang harus benar-benar diusahakan secara maksimal lah. Oke, secara keseluruhan sebenarnya menjadi kontraktor internasional tuh sama aja sebenarnya dengan apa yang sering gue jelaskan di berbagai video yang udah gue bikin gitu ya, bahwa memang kontraktor internasional ini adalah terminologi yang memang sudah common dari perspektif si perusahaan-perusahaan yang ada di US gitu ya. Dan ini sudah semakin populer lagi. Ini buktinya PERT aja kan bisa menyalurkan kalian gitu ya sebagai kontraktor internasional untuk kerja di perusahaan-perusahaan yang ada di US. Jadi intinya di video ini gue mau menyampaikan aja bahwa ke depan jika memang ada istilah atau penggunaan istilah yaitu adalah international contractor atau kontraktor internasional, kalian harus mulai familiar karena itu adalah istilah yang dipakai untuk pekerjaan remote gitu ya. Jadi ke depan kalian harus banyak belajar ya, benefitnya apa saja, tantangannya apa aja, supaya kalian lebih cocok lagi nanti saling mencocokkan gitu ya dengan benefit-benefit atau
tantangan-tantangan tadi dan kalian bisa cek apakah kalian adalah orang yang tepat atau kerja remote adalah kerjaan yang tepat buat kalian gitu ya. Karena kontraktor internasional ini sebenarnya udah populer banget dari zaman dulu ya di US, cuman ya baru populer ini di sekarang-sekarang inilah. Jadi intinya kontraktor internasional adalah istilahnya, dan kalau misalnya kerja remote adalah metode kerjanya gitu ya. Jadi kerja remote overseas gitu ya, itu namanya kita berarti kontraktor internasional kalau yang populer di luar negeri atau bagi orang Amerika lah terutama ya. Jadi kalau kalian tertarik untuk kerja sebagai kontraktor internasional, kalian silakan aja cek link yang ada di kolom deskripsi di bawah, karena di PERT ini kita bisa menyalurkan berbagai talenta-talenta yang ada di Indonesia untuk bisa dipekerjakan di perusahaan-perusahaan yang ada di US. Kalau kalian tertarik, kalau kalian pengen kerja di situ, silakan cek link yang ada di kolom deskripsi, karena banyak banget lowongannya ya, dan terutama di industri kreatif nih banyak banget. Jadi silakan aja dicek, disesuaikan dengan skill dan juga experience kalian. Follow juga sosial media PERT Indonesia yang ada di TikTok, di Instagram, dan juga ada di LinkedIn ya. Di LinkedIn juga banyak lowongannya, jadi silakan dicek dan di follow. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa di like video ini apabila kalian menyukainya. Jangan lupa juga di subscribe buat kalian yang pengen nonton video-video kayak gini lagi selanjutnya. Nyalain juga bell notification-nya supaya kalian gak ketinggalan saat ada video baru di upload. Terima kasih sudah menonton video ini. Gua Billy Dolmen dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Oh iya, gue lupa. Komen guys di bawah guys. Komen. Kalau misalnya ada pertanyaan apa, tulis aja di bawah. Oke?